setelah 2,9 juta itu dikalikan beban bunganya yaitu 20%. Makanya di situ beban bunga ketemu 598.122. Jadi dari 3 juta tadi dikalikan 20%. Sedangkan utang jangka panjangnya ketemu dari mana? Yaitu tinggal 1 juta dikurangi beban bunga, ketemu 401.878. Itu utang jangka panjangnya. Jadi cara mencatatnya ketika kita membayar angsuran pertama, itu beban bunga, utang jangka panjang pada kas. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bingung langsung tanya ya. Total utangnya, bingung kenapa Mbak? Total utangnya ya ini masih lanjut yang soal tadi itu loh Mbak. Ya ini jadi dari nilai tunai ini semua ditambahkan. Jadi kan tadi ada kita ketemu angsuran pertama nilai tunai berapa, kedua berapa, sampai kelima ini di total semua ketemu 2.990. Terus kita ini lanjut ke situ. Ini masih lanjutan yang tadi. Ini cara mencatat kalau tiap pembayarannya tiap tahun itu cara mencatatnya gimana. Yang pasti kan utang kita berkurang, enggak masih berlanjut kok. Terus beban bunganya juga ada sama kas. Paham ya Pak? Oke, saya lanjutkan. Nah, terus sekarang ini ada ketika tahun kedua. Nah, beban bunganya itu ketemu dari mana? Kan kasnya sama, bayarnya kan tetap 1 juta toh. Beban bunganya kok bisa ketemu 517 itu dari mana? Beban bunga dari 20% dikalikan sisa utang. Tadi kan utangnya kita sudah berkurang toh yang di angsuran pertama. Tadi kan angsuran pertama utang kita berkurang 401.878. Nah, itu berarti utang awal kita 2.900 sekian itu dikurangi 401. Itu berarti utang sekarang kita tinggal segitu dikalikan 20%. Itu ketemu beban bunga untuk tahun kedua yaitu sebesar 517. Sampai sini paham? Yang lain gimana? Yang dari tadi belum bersuara. Terus habis gitu sama utang jangka panjangnya ketemunya ya tinggal kasnya dikurangi beban bunga. Selisihnya itu adalah utang jangka panjang. Terus tahun ketiga juga sama sampai sampai utangnya habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung atau enggak? Halo, yang dari tadi enggak bersuara. Mbak Ade, Mbak Ani, Mbak Kasiti, Mbak Dahlina, Mbak Evi, Mbak Kartini, Mbak Kasmiatun, Mas Niki, Mbak Mimin, Mbak Puji, Mbak Rika, Mbak Siti Aisyah, Mbak Siti Omsia,
Mbak Sri Marianti, Mbak Sudarwati, Mas Susnanta, gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Bagus. Sebelum masuk berikutnya, sedikit agak lebih bulat dari yang pertama ini tadi. Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke utang jangka panjang, long term debt. Ini ada jenis utang jangka panjang, itu ada wesel, hanya dapat digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber saja, seperti perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan lain. Nah, masih ingat nggak bedanya wesel tagih sama wesel bayar? Masih ingat? Wesel tagih itu apa? Wesel bayar itu apa? Yang lain yang menjawab, silakan. Ya, kalau wesel tagih itu berarti orang lain yang punya utang ke kita. Kalau wesel bayar, kita yang berhutang. Terus obligasi, ada yang namanya obligasi, itu biasanya dijual kepada para penjamin yang kemudian menjualnya kembali kepada para penanam modal. Jadi obligasi itu sama kayak surat utang gitu. Ini terus ada kontrak antara perusahaan dengan pemegang obligasi, disebut bond indenture. Jadi kalau misalnya perusahaan itu butuh dana, yang misalnya nggak mau pinjam ke bank ya, itu bisa menerbitkan obligasi. Obligasi nanti kalau obligasinya dibeli, otomatis si pembeli ini akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan obligasi yang ada. Berarti perusahaan dapat duit sejumlah itu. Nah, perusahaan juga wajib nantinya untuk membayar hutang tersebut. Juga ada jangka waktunya biasanya, sama ada bunganya, itu sudah pasti. Pokoknya kalau kita bahas utang itu pasti ada jangka waktu, berapa lama, sama bunganya berapa, itu sudah pasti. Nah, ini perbandingan obligasi dan modal saham. Jadi pemegang obligasi itu namanya kreditur, tapi kalau pemegang saham itu pemilik. Terus kalau utang obligasi itu jangka panjang, kalau saham itu modal sendiri, jadi modal pemilik. Terus ini yang perlu diingat, pada saat likuidasi pemegang obligasi memiliki hak lebih dulu dalam pembagian aktiva. Jadi andai kata perusahaan kita bangkrut, kita harus mendahulukan si kreditur. Jadi utang kita harus dibayar dulu. Setelah kita misalnya utangnya sudah lunas, kita masih punya sisa aktiva atau sisa harta, baru dibagikan ke pemegang saham atau pemilik. Jadi ini pemegang saham berhak atas sisa aktiva dalam likuidasi. Andai kata misalnya waktu setelah membayar hutang itu nggak ada sisa apa-apa, ya sudah, pemegang saham atau pemilik itu dia tidak dapat apa-apa. Pokoknya yang harus didahulukan adalah si kreditur. Terus bunga besarnya tetap kalau untuk obligasi, terus bunga juga merupakan beban, sama obligasi tidak punya hak suara. Jadi kita nggak bisa cawe-cawe, istilahnya nggak bisa ikut campur dalam urusan perusahaan. Sedangkan kalau pemegang saham, apalagi yang saham preferen, kan sudah kita bahas toh, dia berhak ikut rapat atau ikut memberikan pendapatnya, seperti itu. Dividen yang diberikan itu juga bukan beban tetap, karena dividen kan bisa dibagi, bisa enggak, ya kan? Kemarin sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Sama dividen juga bukan merupakan beban. Diingat itu bedanya si kreditur sama si pemegang saham.